Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para jamaah sedaya rahimakumullah, para bapak, ibu, sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita senantiasa mensyukuri nikmat lan karuniaipun Gusti Allah ingkang selalu diparingaken dhateng kita. Tidak pernah nikmat itu dihentikan, di-stop walaupun hanya sedetik. Sehingga hadirin, dengan nikmat itu hati kita digerakkan oleh Allah untuk bisa hadir, untuk bisa melakukan sholat subuh berjamaah niki, dan hati kita digerakkan untuk kita bisa meneruskan kita ngaji bersama-sama. Hadirin, tidak ada orang yang tidak ingin baik, tidak ada orang yang tidak ingin selamat. Dan satu yang menjadi ciri orang yang baik seperti yang didhawaken dening Kanjeng Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah akan memahamkan orang itu di dalam masalah agama. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin baik, itu tidak ada. Semua orang ingin baik, ingin mulia. Dan ketika kita ingin dijadikan oleh Allah menjadi baik, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang memahami terhadap ilmu agama. Dan tidak ada orang yang terlahir langsung pinter, langsung alim, itu tidak ada. Ya, kita harus ngaji, kita harus belajar, kita harus mendengarkan kajian-kajian, ya, sehingga hati kita difahamkan oleh Allah di dalam masalah agama. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, materi yang kita kaji di waktu yang lalu adalah tentang larangan kita menggunakan asma Allah untuk sarana perdagangan kita. Jadi ketika seseorang dagang kemudian dia bersumpah, itu dilarang. Karena betapa nama Allah itu dijual, ya. Dijadikan sebagai alat untuk jual beli, untuk menjadikan jual belinya itu laku itu loh, ya. Dan itu tidak sebanding dengan kebesaran asma Allah, ya. Karena itu jangan dibiasakan, sebab ini kalau dibiasakan akan terjadi terus. Tetapi kalau kita tidak membiasakan, ya, kita tidak akan menggunakan nama Allah ini sebagai
sarana untuk melariskan dagangan kita. Hadirin, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, iyyakum wedya sapa sira kabeh wa kathratal halafi ing akeh sumpah fil bai'i ing dalem dodol. Jadi takutlah kamu menggunakan sumpah, ya, memperbanyak sumpah di dalam jual beli. Fa innahu mongko sak temene kelakuan, fa innahu mongko sak temene al halfu fil bai'i, sumpah di dalam jual beli iku yunfiku mayokno, nglarisno, ndadekno dagangan iku payu, sebab akan nopo sing tuku niki akan percaya, akan semakin nopo percaya terhadap orang yang dagang itu, yang dikatakan itu benar gitu loh ya. Seakan-akan seperti itu. Tsumma yumhiku, nuli diilangno barokai. Jadi ketika orang jual itu menggunakan nama Allah sebagai sumpah, maka tujuannya adalah supaya orang yang mau beli itu semakin mantap, semakin yakin, semakin senang. Ya iya laku, tetapi setelah itu keberkahannya akan dihilangkan oleh Allah. Gak barokah itu loh ya. Artinya manfaat dari apa yang diperoleh itu tidak sebanding dengan sumpah ya, karena akan dihilangkan oleh Allah nilai-nilai keberkahannya. Jadi walaupun dapat uang banyak, dapat laba yang banyak, tetapi gak barokah itu loh ya. Jadi akan dihilangkan oleh Allah keberkahannya. Tetapi ketika Allah memberikan keberkahan walaupun tidak banyak ya, walaupun sedikit, ketika itu menjadi harta yang berkah, ini akan semakin manfaat untuk kita gitu loh ya. Jadi yang penting itu keberkahannya. Jadi karena itu ketika seseorang itu jual beli dan menggunakan sumpah, maka keberkahannya akan dicabut oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah. Wa Tabarani, hadis yang lain riwayat Imam Tabarani, ya ma'syarat tujjar. Jadi Kanjeng Nabi pernah mengatakan kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar ya. Ya ma'syarat tujjar, hei para pedagang, wahai orang yang berbisnis, iyyakum wedya sapa sira kabeh wal kadziba ing goro. Jadi itu disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang yang jual beli di pasar, jangan sampai kalian berdusta. Kadang-kadang orang yang dagang itu menggunakan sumpah supaya dagangannya itu laku. Sampai kadang-kadang ketika ditawar itu, demi Allah ya, saya belinya saja tidak sekian gitu loh ya. Padahal ketika itu kemudian orangnya pergi, kemudian diberikan gitu ya. Artinya hadirin secara akal ya, tidak ada orang jual itu ingin rugi, itu tidak ada ya, mesti ingin laba. Lah ketika itu diberikan mesti orangnya itu dapat laba. Tetapi kenapa tadi itu kok sumpah dengan menggunakan asma Allah ya. Jadi jangan dusta, sebab itu termasuk bagian dari dusta. Apalagi dusta dengan menggunakan asma Allah ya. Semakin melecehkan itu ya, semakin menghina terhadap asma Allah. Jadi dilarang ketika kita jual beli itu kemudian kita dusta. Wa Ibnu Hibban, hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis ini berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala,
sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini mengatakan, bercerita, marra lewat sapa a'rabiyun, wong Arabi, wong Badui, orang yang tinggal di pegunungan ya, di pelosok-pelosok yang jauh. Dia lewat bisatin dengan membawa kambing, nuntun wedhus gitu ya. Jadi ada seorang Badui yang membawa kambing untuk dijual. Fakultu mongko ngomong sapa ingsun, Abu Sa'id Al-Khudri itu ketika bertemu dengan orang Arabi ini, beliau berkata, tabi'uha bi thalathati darahim. Sampeyan dodol iki 3 dirham tah ya. Jadi sampeyan menjual kambing ini 3 dirham. Saya beli kalau sampeyan menjual kambing ini 3 dirham. Mau tah sampeyan menjual ini 3 dirham ya. Faqala, orang Badui itu mengatakan, lah gak oleh ya. Wallahi, demi Allah ya. Tidak boleh kalau kambing ini dibeli dengan 3 dirham. Jadi gak imbang, gak tutuk coro, gak oleh bati aku rek iki didol 3 dirham. Wallahi, demi Allah. Tidak saya jual kambing ini dengan 3 dirham. Tsumma ba'aha, kemudian nuli dodol sapa wong Badui niki ha ing wedhuse dengan harga 3 dirham. Jadi setelah ditawar tidak boleh, kemudian ditinggal, tidak jadi dibeli oleh sahabat Sa'id Al-Khudri niki. Setelah tidak jadi, kemudian wong Badui niki berubah. Ya wis tukun 3 dirham itu loh ya. Padahal tadi sudah sumpah dia tidak menjual kambingnya ini dengan harga 3 dirham. Dengan sumpah, demi Allah ya, tidak saya jual kambing ini dengan 3 dirham. Tetapi setelah itu diberikan dengan harga yang sama. Coba kenapa tadi sumpah ya, kalau kemudian kambingnya itu dijual dengan harga 3 dirham. Akhirnya fadzakartu, mongko cerita sapa ingsun, sahabat Sa'id Al-Khudri niki, li Rasulillah, maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sowan sahabat Sa'id Al-Khudri niki datang Kanjeng Nabi. Setelah diceritakan tentang tentang kronologi tentang orang Badui yang menjual kambingnya, yang asalnya itu tidak mau dijual, dibeli oleh sahabat Sa'id Al-Khudri itu dengan 3 dirham, dan bahkan dia sumpah, kemudian setelah itu diberikan dengan harga yang sama. Akhirnya faqala, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, ba'a akhiratahu bidunyahu. Orang itu telah menjual agamanya. Orang itu telah menjual akhiratnya dengan dunia yang sedikit itu loh ya. Jadi dia telah mengorbankan akhiratnya yang lebih mahal dengan dunia yang hanya 3 dirham. Jadi dia telah mengorbankan. Orang yang seperti itu, orang yang ketika jual beli dengan bersumpah ya, yang mengatakan kula ane gak sakmono sampean tuku sakmono ya. Kemudian setelah itu diberikan ya. Jadi banyak orang-orang yang jual beli seperti itu, ingin mendapatkan laba yang banyak sehingga mengatakan, demi Allah saya kulaan, aku tukune gak sakmono ya. Itu digunakan di dalam alat jual beli. Jadi orang akhirnya karena dia sumpah, akhirnya dibeli dengan harga yang ditawarkan karena dia telah menggunakan sumpahnya itu ya. Kalau masih lebih rasional, tetapi kadang-kadang dengan harga yang sama seperti tadi yang katanya kulaane wis gak nutut ya, wis gak sakmono, kemudian diberikan itu loh ya.
Ini kan berarti dusta itu ya. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hakikatnya telah mengorbankan akhiratnya hanya untuk mendapatkan keduniaan yang sedikit ya. Jadi dia korbankan akhiratnya. Jadi keselamatannya di akhirat dia korbankan demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit ya. Jadi ini hadirin sangat rugi sekali ketika ada orang yang di dalam berdagang itu, di dalam berbisnis itu melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi rugi sekali. Artinya apa yang didapatkan itu tidak seimbang dengan dia mengorbankan keselamatan di akhirat. Wis gak kira selamat orang-orang yang seperti itu. Jadi kasarannya seperti itu yang disampaikan oleh baginda Nabi. Hadirin rahimakumullah, faslun satu fasal fi bahsinah wil kail yang dalam ngurangi seumpamane takaran wal wazni lan timbangan wadzar'i lan ukuran. Kalau umpama sesuatu yang seperti pohon ukurannya itu dikurangi atau mungkin kain ukurannya itu dikurangi. Ketika orang itu menjual tidak kiluan, tidak timbangan tapi ukurannya itu pakai meteran ya. Jadi yang semestinya 1 meter itu sekian tapi dikurangi 5 cm, tidak sampai 1 meter atau dikurangi 10 cm itu adzar'i. Jadi mengurangi ukuran di dalam jual beli. Qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala sampun ngendikaaken di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini ancaman yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailun, ciloko, celakalah ya. Wailun ini ada 2 pengertian. Satu celaka, tidak akan selamat ya. Kemudian wailun itu juga ada yang mengartikan di dalam Al-Quran, di dalam tafsir itu wailun itu satu jurang yang ada di neraka. Wail namanya neraka wel ya. Jadi wailun neraka wel ai syiddatu adzabin, maksudnya adalah nemene siksa awadin utawa jurang fi jahannam ing dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam itu ada jurang, ada lembah ya. Min syarri audiyatiha, saking elek-eleke jurang yang ada di neraka jahanam. Jadi jurang yang ada di neraka jahanam yang merupakan jurang yang terjelek ya. Jurang yang terdalam. Jurang yang terberat siksanya ya. Lausirat umpomo dilakokno nggih fihi ing dalam audiyatiha ing dalam wadin jurang niki apa jibalud dunya, gunung-gunung sing ana nak donya. Umpama gunung itu dimasukkan, dijalankan di jurang itu ladzabat, yakti bakal ajur, leleh. Gunung nih loh ketika dimasukkan ke situ akan leleh, akan hancur. Min syiddati harrihi, saking nemene panasi. Coba bayangkan, gunung iso leleh saking nemene panasi. Lah itu disediakan oleh Allah, jurang yang seperti itu disediakan oleh Allah lil mutaffifin, kanggo wong sing ngurangi takaran, kanggo wong sing ngurangi timbangan. Memang enak di samping oleh bati teko dagangane, lah terus oleh pengurangan teko timbangane. Jadi akhirnya ya cepet sugih, cepet untung. Keuntungannya itu menjadi berlipat karena satu dari dia dagang itu sudah dapat keuntungan
Dan yang kedua ngurangi timbangane sehingga dia bisa menimbang 10 kali ngoten wis kira-kira oleh sak kilo ya, wis oleh tambahan dhewe yang banyak itu. Hadirin itu sekarang naudzubillah ya, Masya Allah banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang dagang. Ketika nimbang itu wis timbangane wis gak podo. Rek umpama kita tuku terus nek omah ditimbang ngono wis gak sak kilo meneh itu loh ya. Berkurang. Tuku rambutan, tuku mangga ya, beli apel ya, ketika ditimbang waktu beli itu 1 kilo atau 2 kilo, tutu omai lo gak sampai 1 kilo ya. Jadi itu sudah banyak dilakukan oleh orang. Jadi mengurangi timbangan di dalam jual beli, dan diancam oleh Allah orang-orang yang seperti ini adalah disediakan oleh Allah siksa yang sangat pedih. Allah menyediakan satu jurang ya yang sangat panas ya, yang andaikan gunung saja dimasukkan di situ akan meleleh ya. Bagaimana kalau badan kita dimasukkan ke jurang itu ya. Kalau gunung saja leleh, kemudian bagaimana kalau badan manusia? Ai yazi alladzina yaziduna yaiku wong-wong akeh sing nambahi li anfusihim kanggo awake dhewe min amwalin nas saking arta-artane menungso bibuh silkaili kelawan ngurangi takaran wal wazni lan timbangan ya. Jadi orang-orang mutaffifin itu adalah orang-orang yang mengurangi harta orang lain. Ketika ditimbang untuk orang lain itu dikurangi. Alladzina wong akeh, orang-orang yang orang-orang yang jual beli, orang pebisnis ya. Alladzina wong akeh idzaktalu tatkalane nimbang alan nas saking menungso. Kalau dia itu nimbang untuk kebutuhan dirinya sendiri, dia beli kulaan dari orang lain ya, yastaufun takarane api mesti dipenuhi kalau untuk dirinya sendiri. Dadi rek kulaan ngono ukurane mesti pas ya, mesti sesuai. Karena untuk dirinya sendiri, dari orang lain, dia beli dari orang lain, kulaan teko wong liya, dadi takarane wapi ya, takarane pas nggih. Lah, ini menandakan bahwa timbangan yang digunakan itu ada 2, siji kanggo dheke kulaan, sing siji kanggo dheke dodolan itu loh ya. Timbangannya ndak sama. Jadi selisih ya, sing kanggo dodol iki gak timbangane niki gak pas, tapi rek kanggo kulaan timbangane pas nggih, ukurannya itu pas. Wa idza kaluhum lan tatkalane nimbang sapa mereka wong sing dodol niki hum kanggo wong sing tuku untuk orang lain awazanum utawa nakar untuk orang lain ai iktalu tegese padha nimbang sapa wong sing dagang awazanu utawa nimbang nakar lahum kedue wong sing tuku yukhsirun berbuat kecurangan ngrugekno. Tapi rek dia itu menjual untuk orang lain timbangannya niki gak podo dikurangi. Tidak seperti waktu dia membeli tadi niki tadi merugikan orang. Yang kusuna tegese ngurangi al-kaila ing timbangan wal wazna lan ing takaran. Ala yadhunnu tidakkah dia meyakini yatayaqqan tegese meyakini ulaika utawi wong-wong sing dagang niku alladzina yaf'aluna dzalik wong sing lakoni niki annahum sak temene wong-wong sing pelaku bisnis seperti itu iku mab'utsun akan dibangkitkan oleh Allah. Apakah mereka tidak yakin kalau di akhirat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah, akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan pada waktu dia berbisnis ya. Liyaumin azim pada hari yang besar, pada hari kiamat nanti ya.
ai haulahu wa adzabah, tegese siksa yang akan disediakan oleh Allah di akhirat nanti. Yauma yakumun nas, pada hari di saat manusia dibangkitkan li rabbil alamin, untuk menghadap kepada Tuhan semesta alam. Kabeh menungso nih lo akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan di dunia niki. Lah kalau dia telah melakukan kecurangan seperti itu, bohong, dusta di dalam jual beli, merugikan orang lain, gak yakin. Orang yang seperti itu tidak meyakini kalau dia akan dibangkitkan di akhirat nanti. Rek wong niku yakin, percaya bahwa dia akan dibangkitkan di alam kubur nanti, di akhirat nanti, akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan, gak kira gelem nglakoni ngono. Wedi. Jadi orang-orang yang gelem korupsi ini seakan-akan dia itu tidak percaya kalau besok itu akan dibangkitkan oleh Allah, kalau akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan, gak percaya sehingga dia melakukan. Coba dia percaya, kita akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah, akan disiksa oleh Allah, gak wani melakukan seperti itu. Wong-wong sing melakukan dosa, ya ini hakikatnya ya, sepertinya itu tidak percaya kalau di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah, akan dihidupkan untuk menerima, untuk mempertanggungjawabkan semua perilakunya, sehingga dia melakukan dosa ya, seakan-akan dia tidak percaya. Coba kalau dia yakin besok akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan, kating lakoni dosa gak wani. Akan berbuat yang merugikan orang lain gak wani, akan menyakiti orang lain gak berani, sebab konsekuensinya di akhirat nanti dia akan dibalas oleh Allah. Perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini sekecil apapun kejelekannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, sekecil apapun kecurangan kita, sekecil apapun kejelekan yang telah kita lakukan, nanti balasannya akan ada di akhirat. Semuanya akan dibalas setimpal, seukuran dengan kejelekan yang telah kita lakukan. Coba kalau kita meyakini itu ya, kita yakin bahwa nanti kita akan dibalas oleh Allah kejelekan kita. Kita akan takut melakukan kecurangan, kita akan takut melakukan kejelekan. Jadi inilah hadirin ancaman yang disampaikan oleh Allah kepada siapapun pelaku bisnis, kepada siapapun yang jual beli, yang mereka mau melakukan kecurangan di dalam jual belinya, mau mengurangi takaran, mau mengurangi timbangan, mau mengurangi ukuran ya dari yang semestinya, semuanya diancam dengan siksa yang sedemikian pedih. Hadirin, ini juga masih belum selesai, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Seperti biasa hadirin, ada mungkin 5 menit untuk sharing, barangkali ada yang ditanyakan, monggo.